Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Burda akan membuat video tentang pembahasan evaluasi yang di kelas ya. Dan beberapa masih ada yang masih bingung. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya. Jadi kalian perhatikan apa yang Burda sampaikan di sini. Semoga kalian paham ya. Jadi kalian perhatikan baik-baik, catat yang perlu kalian pahami, gitu ya. Nah, di sini kemarin sudah Burda sampaikan untuk pemantapannya ada 3 soal ini ya. Nah, ini Burda tunjukkan lagi untuk yang nomor 1, Yasmin mempunyai 3 pensil, 2 bolpoin biru, dan 4 bolpoin hitam. Yasmin ingin memperkerjakan tugas di bukunya. Banyak pilihan alat tulis yang dapat digunakan Yasmin adalah titik 9. Nah, ini berapa gitu ya. Terus yang kedua, panitia lomba akan membuat nomor undian yang terdiri atas 1 huruf konsonan dan diikuti oleh 2 angka yang berbeda dengan angka kedua bilangan prima. Nah, nomor undian yang dapat dibuat sebanyak titik-titik. Ini tidak ada syaratnya 2 angkanya itu harus puluhan ya. Jadi kalau kita meneruskan angka 02 berarti masih dianggap ya. Biasanya kalau kalau kalian ini loh apa namanya, di nomor motor itu kan biasanya tidak ada yang 3 digit kan, kecuali yang bayar. Ini berterangan aja gitu ya. Yang nomor 3, berapa banyak bilangan antara 450 dan 700 yang dapat disusun dari angka 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, angka yang boleh sama nantinya 18 ditambah 72. Angka-angka yang tidak boleh sama 12 tambah 40. Kok bisa seperti itu? Nanti Bunda jelaskan. Oke, yang pertama, Yasmin mempunyai 3 pensil, 2 bolpoin biru, dan bolpoin hitam. Nah, Yasmin ingin memperkerjakan tugas di bukunya. Banyak pilihan alat tulis yang dapat digunakan Yasmin adalah, nah, ini merupakan aturan penjumlahan. Ya, kok bisa dikatakan aturan penjumlahan? Nah, kita lihat informasinya. Yasmin itu ya, Yasmin itu mempunyai 3 pensil, 2 bolpoin, tapi warnanya biru. Setelahnya ada 4 bolpoin, warnanya hitam. Nah, dari sini ya, ini statusnya, status dari pensil ballpoint sama ballpoint biru, ballpoint hitam itu merupakan sama-sama stratanya sama ya, mempunyai jabatan yang sama, sama-sama alat tulis yang nantinya cuma Yasmin butuhkan satu saja. Nah, ini kan dianggap, oh ya berarti kan pensil ballpoint biru, ballpoint hitam, oh ya ini kan berarti merupakan, loh ini satu apa ya, penting bisa dibuat nulis kan, seperti itu. Yang penting bisa dibuat mengerjakan tugas. Mau milih pensil ya nggak masalah, mau pilih salah satu ballpoint biru nggak masalah, ya kan? Kalau dipikirkan seperti itu. Nah, jadi itu dianggap pensil itu setara sama ballpoint biru, juga setara dengan ballpoint hitam. Yang penting nanti kalau kalian ambil satu, itu nantinya sama-sama bisa dibuat mengerjakan tugas. Ini kan cuma ini ya, banyak pilihan alat tulis yang dapat digunakan Yasmin. Berarti kan cuma satu, yang penting kan setaranya pokoknya diambil satu kan.
Nah, berarti kalau ditanyakan caranya, nah kita tinggal menjumlahkan saja. Banyaknya ada berapa? Bukan dikalikan ya, tapi kita jumlahkan. Nah, berarti kita jumlahkan 3 pensil, 2 ballpoint, dan 2 ballpoint biru, dan 4 ballpoint hitam. Jadi jumlahnya, kalau bisa tuliskan gini ya, 3, 2 ditambah 4. Jadinya ada 9 cara. Nah, 9 cara ini stratanya sama-sama. Yang penting alat tulis tadi bisa digunakan untuk mengerjakan tugas. Ini seperti aturan penjumlahan yang kemarin Burda sampaikan, yang mau pinjem catatan tuh loh. Yang ini ya, contoh Andi, Budi, dan Caca. Nah, Budi mau minjam ke Andi atau Caca. Ya penting kan sama-sama dapat bukunya. Nah, tinggal kita pilih mana jalannya. Nah, ini juga seperti itu. Berarti sama-sama yang penting bisa dibuat untuk menulis. Jadi ada 9 cara. Gitu ya. Nah, kita lanjut yang nomor 2. Nah, panitia lomba akan membuat nomor undian yang terdiri atas 1 konsonan dan diikuti oleh 2 angka yang berbeda dengan angka kedua bilangan prima. Nah, nomor undian yang dapat dibutuhkan sebanyak, ini Burda tuliskan seperti ini dulu ya, maaf, kotaknya miring. Ini Burda besarkan. Gini ya. Nah, kok bisa 3, Bu? Nah, kalian ini, baca ini. Ini kan yang pertama terdiri atas 1 huruf konsonan. Berarti kan yang paling depan itu adalah huruf konsonan. Ya kan? Nah, setelah itu dan diikuti oleh 2 angka. Nah, berarti yang ini merupakan 2 angka. Ya kan? Yang berbeda. Sampai sini paham? Kenapa Buddha membuatnya itu 3 kotaan? Ya. Terus ini huruf konsonan. Kita kerjakan yang gampang dulu ya. Berarti kita menuju ke huruf konsonan terlebih dahulu. Huruf konsonan, huruf ya, maksudnya huruf dulu. Huruf itu terdiri angka apa aja? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Nah, ini kan huruf terdiri ini semua, ya kan? Nah, kalian harus tahu huruf itu, ini huruf abjad ya. Huruf abjad ya, benar ya? Nah, huruf itu kan terdiri dari vokal, huruf vokal sama huruf konsonan. Betul tidak? Nah, jika huruf konsonan itu tuh kan maaf ya, huruf vokal itu kan A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Nah, itu kan merupakan huruf vokal. Nah, kalian jumlah semua ini. Hurufnya aslinya itu ada berapa? 5 dikali
5 ya, 25. 25 tambah 1. Aslinya itu ada 26, ya kan? Aslinya ada 26. Karena huruf konsonan yang dibutuhkan huruf konsonan saja, maka 26 kita kurangi huruf vokalnya. Huruf vokalnya ada berapa? A, I, U, E, O ada 5. Jadi sisanya masih ada 26. Ya kan? Nah, banyaknya ini Burda tuliskan di sini ya. Banyak huruf konsonan sama dengan 21. Kalau banyak huruf vokal itu sama dengan 5. Kalau di total ada 21 ditambah 5. Totalnya ada 26. Ya, 26. Ya kan? Nah, berarti yang kita masukkan ke huruf konsonan itu kita bisa menuliskan pilihannya. Pilihannya berarti kan B, C, D, F, sampai Y atau Z. Tanpa huruf vokal. Jadi, banyak pilihan. Ada berapa? Ada 21. Jadi, Burda tuliskan di sini banyaknya. Nah, banyak pilihan 21 yang Burda tuliskan di dalam kotak. Mungkin kemarin masih bingungnya di sini. Loh, Bu, ini kan kotaknya 1, kok didempel angkanya ada 2 itu. Nah, ini maksudnya itu banyak pilihan yang bisa dituliskan di dalam kotak ini. Itu. Berarti kan banyak pilihannya ada 21. Jadi terserah mau huruf B, mau huruf Z, kan terserah. Gitu ya. Sampai sini paham? Oke, bisa Burda lanjutkan ya. Nah, ini huruf ya, huruf konsonan. Nah, setelah itu, 2 angka yang berbeda. Berarti setelahnya huruf ada 2 angka. Nah, ini sudah Burda tuliskan. 2 angka yang berbeda. Namun, ada namunnya. Namun angka kedua adalah bilangan prima. Jadi angka kedua ini kan angka pertama. Ini angka kedua. Nah, jadi yang ditembung itu kan yang ini. Ini adalah bilangan prima. Ya kan? Nah, satuan, angka satuan, ya kan? Satuan, ini kan satuan ya. Angkanya berapa saja? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Semua angka satuan kan seperti ini ya. Ini angka satuan. Angka satuan. Ini kan angka satuan. Nah, jika Burda hanya memilih bilangan prima saja, tadi kan sudah Burda sebelumnya ya, video sebelumnya, Burda mengatakan kalau kalian menemukan soal yang prima, ganjil, genap, itu biasanya itu berfokus pada yang belakang dulu. Ya kan? Nah, berarti ini kan mengapa ini Burda menulisnya yang belakang dulu ya, sebelum menuliskan yang banyak pilihan yang ada di kotak pertama. Karena ini Burda fokusnya yang pilihan yang belakang dulu. Ya. Nah,
Berarti angkanya itu nanti bilangan prima. Dari sekian banyaknya ini, angka primanya yang dibutuhkan itu hanya, prima itu kan mulai dari angka 2, 3, 5, 7. Ada berapa? Oke. Nah, jadi bilangan primanya itu 2 atau 3 atau 5, ada 7. Banyaknya ada berapa? Ada 4. Nah, 9 tidak termasuk prima ya. Oke, sampai sini paham? Nah, kalau sudah seperti ini, ya, kita fokus yang angka depannya. Nah, angka depannya. Angka depannya ini kita tadi di soal tidak ada syarat harus ratusan ya. Misalnya harus ratusan. Tidak ada syarat angkanya ini, dua angka ini merupakan angka puluhan. Kalau dua angka kan puluhan. Kalau satu kotak itu kan satuan, dua kotak itu kan puluhan, tiga kotak itu kan ratusan, kalau empat kotak itu kan ribuan, dan seterusnya. Nah, yang dibutuhkan adalah dua kotak seperti ini. Kan? Dua kotak ini menurut Bu Rida tidak ada syarat khusus harus puluhan, ya kan? Kalau puluhan, angka 0 kan tidak boleh masuk sini. Nah, karena tidak ada syarat khusus, ini tuh angkanya, dua angka ini yang berbeda harus puluhan, berarti 0 ya ini masih masuk. Gitu. Paham ya? Tetapi kalau di sini yang di soal itu dikatakan dua angka ya puluhan yang berbeda, maka 0 itu yang paling depan ini tidak akan masuk. Jadi masih ada sisa angka 1 sampai 9. Nah, tetapi yang di sini masih ada 0 sampai 9. Berarti masih ada 10 angka ya. Namun, ya, seumpama yang nomor 1 ini Bu Rida ambil angka dari prima. Nah, Bu Rida ambil 2, 3, 5, atau 7. Bu Rida ambil salah satu. Nah, angka 3 ya salah satunya ya. Bu Rida ambil salah satu. Ambil, ini contoh. Ambil angka 3. Waduh, kok terlalu mepet ya. Angka 3. Nah, pilihannya berarti pilihannya tinggal angka berapa semua? Nah, jadi angka 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Itu ya. Nah, jadi banyaknya ada angka berapa ini? Ada 9. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadinya 29 kali 21 dikali 9 dikali 4. Nanti akan seperti itu. Jadi banyak nomor undian. Nanti ya 21 kali 9 kali 4. Nah, ini jadi ini Bunda tuliskan pakai bolpen warna lain aja. Jadi nomor undian yang dapat
dibuat adalah 21 dikali 9 dikali 4. Nah, hasilnya adalah 756. Sampai sini paham ya? Nah, ini Bunda buatkan orat-oratannya tuh seperti ini. Ini menurut Bunda malah sedikit harus menguras ini ya, tenaga untuk berpikir ini ya. Nah, nanti tergantung kalau di soal mintanya adalah puluhan, angka yang puluhan, jadi angka 0 yang di depan ini tidak ikut. Jadi ini Bunda tidak tanpa meneruskan angka 0. Jadi nanti sisanya masih ada angka 8. Gitu ya. Jadi kita menyesuaikan konteks soalnya. Karena ini di soal, ini Bunda anggap soal ini tidak syarat khususnya itu puluhan. Bu, itu kan kalau kalian lihat ini ya, undian itu kan huruf seumpama ini huruf B02. 0 kan itu merupakan angka. Tidak ada syarat khusus angkanya yang di belakang itu harus puluhan. Ya kan? Kalau nanti ada syarat khusus yang di belakangnya harus puluhan, berarti tidak ada huruf B terus angka 2. Nah, B2 itu tuh termasuk B belakangnya adalah satuan. Gitu. Karena ini tidak ada syarat khusus, kan boleh B02. Itu ya. Itu kalau Bunda mendeskripsikan ininya sih, soalnya. Gitu, ya. Kalau ada berpendapat lain, ya monggo gitu ya. Nanti silahkan dibicarakan, diskusi secara langsung. Ya, seperti biasa di kolom komentar gitu ya. Nah, ini juga berlaku seperti yang ada di nomor ini ya, nomor motor kalian. Nah, motor kalian itu kan 4 digit ya, ribuan kan. Kecuali yang mau puluhan atau ratusan atau satuan, itu kan biasanya nomor-nomor khusus yang dibeli ya kan, yang pakai cuan. Nah, kalau biasanya di nomor yang umumnya itu kan terdiri dari 4 angka. Ya kan? Tidak ada yang 3 angka, 2 angka atau 1 angka. Jadinya kan kalau ditaruh di di plat nomor kan tidak ada angka 0 di depan. 0, 3, 1, 0. Contohnya kan seperti itu. Kan tidak ada. Adanya kan 2, 3, 1, 0 kan gitu kan. Nah, jadinya itu kan harus ratusan. Kalau syarat untuk nomor umum, nomor motor umum itu kan pakainya 4 bilangan ribuan gitu ya. Nah, kalau ini karena ini nomor undian tidak ada syarat khususnya, jadinya Bunda anggap nolnya ini masuk gitu ya, karena ini berada di tengah. Bu, yang motor itu kan berada di tengah ya. Nah, tadi karena khusus ya, kalau motor itu kan kalau kita lihat realnya di kehidupan nyata, itu kan 4 ribuan itu tidak ada yang angka 0 itu ada di depan, tidak ada. Selama ini kita lihat secara realnya, kan gitu. Nah, sini dulu ya, untuk yang nomor 2. Nanti kita diskusikan kalau masih ada yang masih bingung. Tuh, oke? Nah, udah lanjut yang nomor 3 ya. Berapa banyaknya bilangan antara 450 dan 700 yang dapat disusun dari angka-angka 2, 3, 4, 5, 6, dan 7? Syaratnya ada 2. Angka
boleh sama dan angka tidak boleh sama. Nah, kemarin Buddha sudah mengatakan pengerjaan ini ada 2 tahapan, setiap poinnya ada 2 tahapan, itu dikarenakan ini loh, batasannya itu ngedempel ya namanya ya. Tidak pas 400 atau 500 itu. Jadi kan sedikit kesusahan dalam menghitung. Nah, contohnya seperti ini. Kalian punya garis bilangan. Di sini ada 400. Di sini itu kan 500. Ini 600. Ini kan 700. Ya kan? Seperti ini kan. Nah, kalau dilihat secara sekilas, ya, secara sekilas, untuk mengerjakan ini kan ada 450 sampai 700 di antara. Berarti kan 450 di sini kan. Seharusnya kan kalian mengerjakan dari sini 450 sampai 700. Seharusnya kan yang ini kan. Nah, yang ini kan caranya. Kalau di garis bilangan kan yang ini. Nah, kalau kalian mengerjakan secara keseluruhan, ini kan 3 angka yang dapat disusun ya. Nah, itu akan kesusahan di bagian sebelah sini. Harus ada syarat-syaratnya. Ya kan? Nah, maka dari itu, ini Buddha membagi 2 ini, penyelesaian setiap poinnya. Nah, jadi di sini tuh Buddha pakai yang ini. Ini kan udah gampang. Terus ditambah dengan yang sebelah sini. 450 sampai yang 500. Nah, yang ini. Ini untuk mempermudah kalian dalam menghitung. Kalau jadi satu nanti susah. Karena ada syaratnya ini 450 ini. Susahnya mau ambil angka. Ini kan seharusnya kalau di bagian tengah itu kan ikut semuanya ya. Tapi karena ada syaratnya 50 ke atas, maka itu yang jadi pertimbangan. Nanti dualnya sama 2, 3, 4 nanti nggak ikut di kotak. Ditakutkannya seperti itu. Ya, jadi ini Buddha setiap nomornya ada 2 penyelesaian. Nah, kita langsung ya, 3A. 450 sampai 700. Nah, ini yang pertama, angka boleh sama. Angkanya itu terdiri dari 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Gini ya. Nah, di sini Buddha ada 2 angka di antara 450 sampai 500 saja. Ya. Berarti ini nanti Buddha buat 3 kotak gini. Kan ini kenapa buat 3 kotak? Karena ini ratusan. 1, 2, 3. Ada 3 ya. Nah, ini kan ratusan. Nah, angka di antara 450 sampai 500. Ya kan? Berarti ada angka berapa saja? 4 ikut tidak? Ini ya. Di sini 400-an kan? Nah, jadinya di sini kalau 400 pilihannya hanya angka 4. Ya kan? Hanya angka 4. Yang ditulis di dalam kotak itu adalah banyaknya. Ya, banyaknya ini Buddha
terangkan lagi, kalau setelah kalian dapat pilihan, kalian tuliskan di dalam kotak itu menunjukkan banyaknya. Nah, jadi ada berapa? 1. Gitu ya. Ada 1. Oke? Sampai sini paham? Nah, banyaknya angkanya ada 1. Pilihannya, banyaknya pilihan ada 1. Gitu ya. Nah, lanjut. Ini kan yang diminta adalah 450. Nah, di sini yang poin yang kedua, berarti kan di atas angka 50-an. Ya kan? Nah, berarti 50 nanti bakal masih masuk. Kenapa, Bu? Nanti bisa 56, 57 gitu. Ya. Berarti di sini 50 atau 60 atau 70. Ini sesuai dengan angkanya ya. 70. Jadi pilihannya ada berapa? Pilihan ada 3. 5, 6, 7 ini masih ini ya. Masih berbeda dengan angka 4 ya. Jadi ini masih aman. Jadi di sini Bunda tuliskan banyaknya ada berapa? Angkanya ada 3. Gitu ya. Paham ya? Kalau dilihat ini kan beda. 4, 5, 6, 7 kan berbeda semua. Nah, syarat yang ketiga. Nah, tadi kalau berbeda ini 450. Ini kan kalau digabungkan 450 ya. 460, 470. Ya kan? Yang sudah terpakai, maksudnya pilihan yang tadi yang sudah terpakai itu kan mungkin ada 4, 5 atau 6 atau 7. Nah, jadinya Bunda tuliskan di sini. Kita tulis semuanya aja ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang sudah terpakai. Yang sudah terpakai jelas angka 4. Loh kok bisa, Bu? Yang depan ini kan 1 tok, ya kan? Jelas sudah terpakai di kotakan pertama. Ya kan? Nah, kalau yang kotakan kedua, kita kan masih dalam bentuk pilihan. Nah, kalau dalam bentuk pilihan, berarti Bunda boleh ambil salah satu. Ambil 5 atau 6 atau 7 sesuai dengan ininya. Atau 7. Jadi ini Bunda ambil salah satu di antara ketiganya ini. Contohnya Bunda ambil angka 7. Sisanya masih ada berapa? Oke, masih ada sisa 2 ya. Nah, kalau masih sisa 2, jadinya ini Bunda birunya ini tutup ya. Jadi masih ada berapa angkanya? Pilihannya, sisa pilihannya. Kita tulis semua ini. Pilihannya. Ini contoh ya. 2, 3, atau 5, atau 6. Pilihannya tinggal berapa? Ada 4. Nah, jadi Bunda tuliskan seperti ini. Paham ya? Bismillah, paham. Oke. Jadi kita tuliskan ada berapa nih? 1 kali 3 kali 4. Nah, makanya ini Bunda. Waduh. Maaf, ini Bunda ini angkanya boleh sama ya. Berarti ini tanpa dikasih kuning-kuning ya. Tanpa dikasih kuning-kuning. Nah, langsung ada berapa itu? 2, 3, 4, 5, 6. Langsung ada 6. Duh, ini Bunda salah. Ini, maaf ya, maaf. Bunda lupa baca ini. Angka boleh sama. Berarti pilihan ada 6 ya.
Nah, karena boleh sama semua. Di sini Bunda tuliskan di kotaknya itu ada 6. Nah, ini ada 6. Berarti di sini juga ada 6. Berarti 1 dikali 3 kali 6. Ada 18. Itu ya. Nah, setelah itu yang tahap kedua. Tahap kedua itu angka di antara 500 sampai 700. Nah, sampai 700. Jadi ini Bu Rida buat kotaknya itu 3, ya kan? Nah, pilihan yang depan. Pilihan yang depan. Bisa ratusan berapa ini? 500 bisa ya. Terus bisa berapa lagi? 600. 700 bisa enggak? Tidak. Jadi pilihan ada 2 saja ya. Jadi Bunda tuliskan angka 2. Sampai sini paham? Nah, yang ini karena sama, jadi ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada berapa itu? Ada pilihan berapa? 6 ya. Nah, ini Bunda teruskan 6, 6. Nah, jadi 2 kali 6 kali 6. 36 dikali 2 berarti 72. Nah, jadi angka boleh sama. Jumlahnya ada berapa? Angka boleh sama. 18 ditambah 72 berarti hasilnya adalah 0,7890 ya. Jadi angka yang boleh sama ada 90. Sampai sini paham? Jadi maaf ya Bunda kelupaan yang ini. Nah, gitu ya. Yang kedua, 3B. Nah, kita kayak tadi, tapi ada syaratnya, ada angka yang tidak boleh sama. Angka tidak boleh sama. Dari 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu ya. Nah, ini di antara 450 sampai 500. Maaf ada azan ya. Kalau kedengaran di HP kalian. Ini Bunda tuliskan saja, nanti Bunda terangkan setelah azan. Ini ya.
Nah, kita lanjutkan ya. Nih, dilihat dari ini tulisan Buddha sedikit, maaf ya, jelek sekali nih. Angka tidak boleh sama. Berarti nanti pilihannya itu 2, 3, 4, 5, 6 atau 7. Nah, kayak seperti tadi yang Buddha katakan, kita tahapannya ada 2 tahapan. Jadi nantinya 450 sampai 500, yang satunya lagi 500 sampai 700, gitu kan? Nah, yang pertama Buddha mengadakan angka di antara 450 sampai 500, ya. Buddha batasi. Nah, jadi kita isi yang paling depan dulu ya. Kenapa ini 3 kotak? Berarti ini ratusan. Ya, ada 3 kotak. Nah, pilihan yang pertama itu adalah nantinya 400, ya kan? Ratusannya kan nantinya 400. Berarti pilihannya ada berapa? Cuma ada 1. Nah, di sini Buddha tuliskan angka 1. Karena kalau sudah ditaruh di dalam kotak, itu menandakan banyaknya angkanya yang dapat dimasukkan ke situ. Berarti kan banyaknya pilihan. Nah, pilihannya ada 1. Gitu ya. Nah, terus kotakan yang kedua. Nah, tadi kan syaratnya adalah 450. Berarti bisa 50 ke atas ya. Terus bisa 60, bisa 70. Loh, kok nggak bisa 80, 90? Karena di sini yang disoal tidak ada angka 8 dan 9. Jadinya ini Buddha cuma menuliskan sesuai dengan angka-angka yang ada di soal. Gitu ya. Jadi puluhan yang dapat dituliskan nantinya 50, 60 atau 70. Jadi ada berapa pilihan ini? Ada 3 pilihan. 5, 6, 7. Ya kan? 3 pilihan. Sampai sini paham? Nah, kita lanjut ke kotaan yang satuan. Nah, kotaan satuan berarti kan pilihannya seharusnya 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan gitu. Nah, karena soalnya itu adalah angka yang tidak boleh sama, ya, jadi kita memperhatikan yang bagian depannya. 2 angka yang di depannya. Nah, kotaan yang pertama sudah Buddha isi dengan angka 4. Ya kan? Berarti ini Buddha hanguskan, yang angka 4 ini Buddha coret, ya kan? Nah, setelah itu kotaan kedua itu kan berisi angka 5, 6 atau 7. Ya kan? Nah, ini Buddha coret salah satunya. Nah, salah satunya Buddha ambil angka 7. Makanya ini Buddha warnai warna kuning. Nah, loh Bu, apa namanya? Ini kok tidak masih dikurangi lagi. Nah, ini kan sudah jelas berbeda. Angka 4 ini sudah berbeda dengan angka 5, 6 atau 7. Tidak ada yang sama. Dari angka 4, 5, 6, 7 kan tidak ada yang sama. Tidak ada yang perlu harus dikurang-kurangkan. Jadinya ini jelas sudah berbeda, jadinya aman. Nah, berarti sisa angka pilihan yang dapat dipilih itu nantinya 2, 3, 5, atau 6. Nah, baiknya ada berapa itu? Ini kan Buddha tuliskan seperti ini kan. Ada 4 pilihan. Jadi, untuk angka yang di antara 450 sampai 500, itu nanti ada angkanya 1 kali 3 kali 4. Banyaknya ada 12 cara. Gitu ya. Ini baru satu tahapan. Nah, Buddha tadi sudah katakan, setiap soal ada 2 tahapan. Jadi, yang satunya lagi, angka di antara 500 sampai 700. Nah, Buddha buat kotak lagi ya. 1, 2,
3. Gini ya. Nah, kita tuliskan syaratnya. Ini kan di antara 500 sampai 700. Yang memenuhi berarti kan 500 atau 600, ya kan? Pilihannya 5 atau 6. Ada berapa? Ada 2. 5 atau 6 ada berapa? 2. Gini ya. Udah tuliskan seperti ini. Paham? Oke. Lanjut yang kotaan kedua. Puluhan yang bisa dapat dituliskan itu, ini kan harus berbeda. Kalau berbeda berarti kan pilihannya angkanya bisa 20, 30, 40, 50, 60, atau 70. Seharusnya seperti ini, ya kan? Kalau pilihannya. Nah, karena sudah berida ambil salah satunya kan pilihannya tadi kan 5 atau 6, ya kan? Salah satunya ini berida ambil angka 6. Jadinya 60 ini sudah hangus. 60 ini hangus. Ya kan? Kalau sudah hangus, pilihannya nanti tinggal pilihan angka ya. Maksudnya ini sebelumnya Bunda contohkan dulu aja. Contoh ambil 60. Contoh ambil angka 6 ya. Angka 6 dari 5 atau 6. Ya kan? Berarti sisanya masih ada berapa? Pilihannya tinggal 2, 3, 4, 5, 7. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nah, ini sudah teruskan angka 5. Itu ya. Nah, setelah itu sisanya kalau sudah di 5 ini kan tinggal satuan kan? Satuannya berarti tinggal 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau 6 atau 7. Nah, tadi di kotaan pertama sudah berida ambil angka 6. Contohnya ya. Terus sudah berida ambil yang kotaan kedua. Nah, kita pilih salah satu. Nah, berida ambil angka 3 ya. Nah, sisanya masih ada berapa itu? Ambil angka 3. Pilihannya jadi 2, 4, 5, 7. Ada berapa? Ada 4. Nah, nanti seperti ini. Jadi 2 kali 5 kali 4. Nah, kita hitung. Ini 8 kali 4, 40. Gitu ya. Sampai sini paham? Oke, ini semoga paham ya apa yang Bunda tuliskan. Maaf sedikit rada rumit karena berarti Bunda masih ada beberapa yang kelupaan. Angka berbeda. Berarti isinya adalah 12 ditambah 40. Banyaknya angka yang berbeda yang dapat dibentuk dari 450 sampai 700 nanti ada 52 cara. Gitu ya. Tahapannya memang seperti ini. Mau nggak mau seperti ini. Tidak ada yang lebih mudah lagi. Memang pekerjaannya itu harus kita bagi 2 tahapan. Karena ada yang jomplang tadi. Tiba-tiba ada di 50 ini. Nanti kalau yang dari 470, nah, soalnya 470 berarti kan nanti syaratnya berubah lagi. Itu ya. Semoga kalian paham.
Jadi kalau seumpamanya masih bingung, kita bisa diskusikan di chat Teams ya, atau nanti kita adakan VidCon ya, nanti kita bahas. Semoga kalian paham apa yang Bunda sampaikan. Setiap tahapan kalian harus apa yang namanya ya, memahami, dan kalian ini berusaha untuk apa ya, berjuang untuk uh, menentukan yang ada syaratnya yang harus kita perhatikan gitu ya. Jadi kalian harus perlu ketelitian dalam mengerjakan soal-soal, apalagi Nia Caca ya. Ini termasuk juga yang nantinya peluang. Kalian harus memperhatikan, benar-benar harus perhatikan apa yang ada di konteks soalnya gitu ya. Emang caranya seperti ini. Jadi harus memperhatikan, apalagi nanti ada angka yang sama atau angka yang berbeda, ada batasannya dari sini sampai sini, atau lebih dari, kurang dari, syaratnya itu harus ganjil, genap, prima. Nah itu nanti kalian harus benar-benar perhatikan gitu. Kalian tandai khusus ya. Sampai di sini dulu untuk penjelasan dari Burida. Semoga kalian paham sekali gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.